pertama, filsafat bisa dilihat dari segi pengetahuan, yaitu filsafat adalah jenis pengetahuan yang berusaha mencari hakikat dari segala sesuatu yang ada. Yang kedua, bisa dilihat dari segi aktivitas. Filsafat budi manusia adalah metode atau cara yang radikal hendak mencari ketenangan yang terdalam tentang sesuatu yang ada. Jadi refleksi manusia tidak realistis mungkin berasal dari ketakjuban atau keheranan, ketidakpuasan, keraguan atau kesangsingan kesadaran akan keterbatasan. Jadi hal ini kemudian diteruskan menjadi sebuah pertanyaan, dan pertanyaan dicoba dijawab secara sistematis, logis, dan mendasar. Dari sini asal mula filsafat itu lahir. Jadi sebuah filsafat itu seperti sebuah pertanyaan yang mungkin akan dijawab dengan logika itu sulit diterima. Jadi kita harus mengetahui asal usulnya dulu. Nah, itu ada objek filsafat. Objek filsafat itu ada objek penelitian. Jadi filsafat ialah sesuatu yang ada yang umumnya kesemestaan. Yang kedua ada objek material. Filsafat ialah sesuatu yang ada, baik ada dalam kenyataan realistis, ada dalam pikiran rasional, maupun ada dalam kemungkinan spiritual, transgendental, dan gaib. Dan di sini asal usul munculnya filsafat, yaitu munculnya filsafat itu dari kata filosofi, berasal dari kata filosofi Yunani yang berasal dari kata filosofen yang berarti mencintai keahlian. Ada juga yang mengartikan kata kerja pilihan yang berarti mencintai, atau pilia yang berarti cinta, dan Sophia yang berarti kearifan. Dari kata tersebut lahirlah kata Inggris filsafat yang biasanya diterjemahkan sebagai cinta kearifan. Filsafat berawal dari orang-orang Yunani yang mula-mula bersifat dari barat. Laki-laki yang mengatakan bahwa filsafat timbul karena ketakjuban. Dan ketakjuban di sini adalah ketakjuban yang menyaksikan keindahan dan kerahasiaan alam semesta ini. Lantas menimbulkan keinginan untuk mengetahui, berhadapan dengan alam yang indah, luas, bagus, dan sebuah keajaiban pada saat malam hari. Timbullah di hati mereka untuk keinginan hendak mengetahui rahasia alam apakah itu. Lalu di hati mereka timbullah pertanyaan-pertanyaan, apa sih yang ada di saat malam. Nah, demikianlah selama beratus tahun alam ini menjadi pertanyaan pemikat attention para ahli pikir atau filosof. Akan tetapi pertandingan perlu diperhatikan bahwa pertanyaan yang akan menimbulkan filsafat bukanlah pertanyaan yang sembarangan, pertanyaan yang dangkal, seperti apa sih rasa gula, tidak seperti itu. Nah, jadi seorang filsuf nantinya itu mereka tuh harus berpikir dengan jelas apa yang akan mereka tanyakan kepada dirinya, apakah yang akan ada. Jadi pertanyaan itu akan dijawab dengan menggunakan akal, menggunakan agama atau kepercayaan lainnya. Alasannya karena apa? Karena Anaximenes mengenai tanggal lahirnya diketahui bahwa ia lebih muda dari Anaximenes. Menurut Anaximenes, prinsip yang merupakan asal usul sebagai salah satu udara disebutkan melahirkan semua benda alam di semesta karena suatu proses pemadatan atau pengenceran. Padahal jika dipikir-pikir, dalam udara itu bukan suatu hal yang bisa membuat sesuatu. Ya mungkin itu sebagai unsur kedua dari pembentukan. Dan di sini karakteristik berpikir filsafat berdasarkan ketiga sumber tersebut dapat disimpulkan bahwa karakteristik berpikir filsafat meliputi harus sistematis, bersifat universal, radikal, rasional, menyeluruh, koheren, konseptual, bebas, dan bertanggung jawab. Jadi filsafat itu adalah ilmu yang berusaha mencari sebuah sebab yang sedalam-dalamnya. Jadi bukan hanya ibarat kayak oh gula itu manis. Nah, jadi harus dicari dari sumber apakah gula itu bisa menghasilkan rasa manis.
Dan filsafat itu adalah sebagai pandangan hidup seseorang atau sekelompok orang yang merupakan konsep dasar mengenai kehidupan yang diceritakan. Jadi filsafat juga diartikan sebagai suatu sikap seseorang yang sadar dan dewasa dalam memikirkan segala sesuatu yang secara mendalam dan ingin melihat dari segi manapun dan menyeluruh dalam segala hubungan. Ada beberapa tokoh, yaitu filsafat memiliki beberapa tokoh. Yang pertama adalah Thales, disebut juga dengan bapak filsafat Yunani, yaitu sebab dia adalah filosof yang pertama, namun ajaran filsafatnya tidak pernah ditulis sendiri, hanya disampaikan dari mulut ke mulut. Maksudnya adalah jika ia mengatakan kepada muridnya, lalu muridnya mengatakan kepada orang lain dan seterusnya. Baru kemudian datanglah Aristoteles untuk meneruskan dan mengembangkan ajaran filsafat tersebut. Menurut keterangan Aristoteles, kesimpulan ajaran Thales ialah segala sesuatu itu berudara. Jadi udara yang cair itu adalah pangkal atau pokok dan dasar dari segala-galanya. Yang kedua adalah ada namanya Anaximander. Anaximander disebut juga dengan sebagai murid dari Thales yang berasal dari kota yang sama. Selain itu juga ahli astronomi dan juga ahli geografi. Keahlian geografinya ditandai dengan penempatan beliau sebagai orang pertama yang membuat peta di dunia. Berbeda dengan Thales, menurut Anaximander atau Arse bukan air tetapi aprikon. Aprikon adalah sesuatu zat yang tak terbatas dan ibarat itu tak ada batasnya dan tidak dapat dirupakan, tidak dapat dipersamakan dengan segala sesuatu yang apapun dan dimiliki sifat keahlian dan abadinya. Yang ketiga ada Anaximen. Anaximen adalah seorang murid Anaximandros. Jadi ini tuh dari Aristoteles, Anaximandros. Anaximen ini masih muridnya dari Thales. Ia adalah filsuf alam terakhir dari kota Miletos, dan pandangan filsafat bagi Anaximen sama dengan pandangan dari gurunya, yaitu dari Anaximandros dan dari Thales. Menurut Anaximenes, prinsip yang merupakan asal-usul segala sesuatu adalah udara, karena udaralah yang meliputi seluruh alam, serta udara pula lah yang menjadi dasar hidup bagi manusia yang amat diperlukan untuk bernapas. Yang keempat ada Demokritos. Demokritos adalah murid Leukipos, jadi ini bukan lagi murid dari Thales. Dia murid Leukipos dan sama dengan mendapatkan pendapat gurunya bahwa alam ini terdiri dari atom-atom yang bergerak tanpa akhir dan jumlahnya sangat banyak. Jadi menurut Demokritos itu bukanlah udara lagi untuk menghasilkan semuanya, untuk asal mula semuanya. Dan di sini Demokritos mengatakan bahwa semuanya ini terdapat unsur, yaitu atom-atom. Jadi partikel terkecil itu atom-atom menurut Demokritos. Dan dia menyatakan bahwa anasir yang pertama adalah api. Api terdiri dari atom yang sangat halus, licin, dan bulat. Apilah yang menjadi dasar alam segalanya yang paling hidup. Atom api adalah jiwa. Jiwa itu tersebar ke seluruh di badan kita yang menyebabkan badan kita bergerak. Waktu menarik napas, kita tolak, ia keluarkan. Kita hidup hanya selama kita bernapas. Yang kelima ada Pythagoras. Di kepulauan Samos terdapat ahli fikir yang terkenal, yaitu yang bernama Pythagoras. Ia hidup di dunia menurut faham Pythagoras adalah persediaan buat akhirat. Berlaku dengan musik adalah sebuah jalan untuk membersihkan roh. Dalam kehidupannya, kaum musik Pythagoras itu dimuliakan. Selain dari ahli musik mistik, Pythagoras juga sebagai ahli pikir, terutama ilmu matematika. Mungkin untuk kalian tidak asing dengan Pythagoras untuk penyelesaian matematika yang mungkin dalam hal segitiga yang mungkin sisi miringnya tidak diketahui. Di antara pengikut Pythagoras berkembanglah dua aliran.
yang di situ nanti mungkin belum ada penerapannya. Sebab kedua adalah kedudukan ruang lingkup dan cabang-cabang kajian filsafat. Di sini yang saya ulang lagi, filsafat adalah sumber dan dasar dari cabang-cabang filsafat yang lain, termasuk di dalamnya adalah filsafat ilmu. Jadi filsafat itu tidak hanya filsafat umum, di sini banyak cabangnya, yang yaitu yang mungkin sering kita dengar dalam filsafat ilmu, karena mungkin kita itu seorang pendidik. Filsafat ilmu itu adalah suatu pandangan filosofis terhadap hal yang berkembang dengan ilmu. Menggunakan istilah lain, filsafat ilmu dapat diartikan sebagai upaya pengkajian dan penelitian tentang ilmu seperti ilmu pengetahuan ataupun sains yang menyangkut karakteristik istinya, memperoleh serta manfaat ilmu dalam kehidupan manusia sehari-hari. Dan pengkajian ini tidak terlepas dari acuan utama filsafat yang bermuat terdapat di badan ontologi, epistemologi, serta aksiologi. Jadi di sini kedudukan filsafat dalam ilmu pengetahuan. Kedudukan filsafat dalam ilmu pengetahuan itu sangat penting dalam hal untuk mengatur strategi